Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Ihsan, NIM 1057 11102 320 dari kelas EP 20A Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang saya buat, yakni Politik Strategi Nasional. Baiklah, kita masuk di pengertian politik dan strategi nasional. Yang pertama, pengertian politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang artinya negara atau city state, yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang berpolitik disebut politikus. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, yakni makhluk politik. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dan yang kedua, pengertian strategi. Pengertian strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer, yang diartikan sebagai the art of general atau seni seorang panglima, dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah diidam-idamkan atau yang telah ditetapkan. Yang ketiga, politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas tadi dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagian B, penyusunan politik dan strategi nasional. Yang pertama, suprastruktur dan infrastruktur politik. Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR, dengan langkah awal menyusun program kabinet yang diikuti dengan menunjukkan para menteri kabinet sebagai pembantu presiden. Di tingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Masyarakat melalui peranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai garis besar haluan negara maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya. Penentu kebijakan. Kebijakan puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang 1945 dan garis besar haluan negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR. Bentuknya adalah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan khusus dilakukan oleh menteri dalam menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai dengan tanggung jawabnya. Kebijakan teknis dilakukan oleh pimpinan eselon 1, Departemen Pemerintahan
dan non-departemen. Bentuk kebijakannya adalah peraturan keputusan atau instruksi pimpinan departemen dan dirjen. Kebijakan di daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan berupa perda, keputusan kepala daerah, dan instruksi kepala daerah. Bagian C. Dasar pemikiran, penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945 sejak tahun 1985. Telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima garis besar haluan negara. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk Presiden. Yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Bagian D. Implementasi politik dan strategi nasional. Nomor 1. Politik nasional adalah politik pembangunan. Politik nasional pada hakikatnya sama dengan kebijakan nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional, hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara. Karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan. Bagian E. Keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral, ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab.